Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit Pelaksana Panen Raya. Ya, ini sesi yang ke-6. Mengapa disebut Satrio Piningit? Ya. Kalau menurut Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu adalah malaikat Garuda atau malaikat si unggas nasar atau malaikat si burung buas dari timur. Kalau menurut Yesaya 41 ayat 2 itu adalah man from the east. Kalau menurut Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya itu adalah malaikat sang surya. Karena tugas pekerjaannya banyak dilakukan di balik tirai, di ruang maha suci, ruang setelah perobekan tirai daging, ya, dengan tubuh astral yang merupakan juga jiwa dari kitab Wahyu adalah tabut perjanjian yang terletak di ruang maha suci. Jadi kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 itu punya jiwa ya, untuk keseluruhannya itu tabut perjanjian. Sebab itu tabut perjanjian itu letaknya jelas itu di ruang maha suci, satu ruangan di balik tirai. Kalau menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dikatakan sejak zaman purba itu ada banyak antikris. Namun demikian pada akhir zaman ya akan muncul seorang antikris. Lah demikian juga dari tokoh kebenaran itu tentunya sejak zaman purba itu ada banyak Satrio Piningit. Tetapi kitab Nabi Yesaya dan kitab Wahyu itu menubuatkan ya munculnya Satrio Piningit dari Indonesia yang akan bekerja untuk seluruh dunia, untuk surga, bumi, dan neraka. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3. Iya, ayat 13. Maksud saya ayat 14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Terima kasih. Kalau Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah itu tetap ada. Ya, tetap ada. Jadi kalau Tuhan itu menjadikan hierarki, maka hierarki itu tetap ada, ya. Bahkan tetap ada untuk selama-lamanya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Ya. Bahkan yang sekarang ini ada, dulu tuh sudah ada, ya. Sudah sangat lama sekali ada, ya. Dan Allah itu mencari ya yang sudah lalu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau manusia kan tidak demikian. Karena manusia itu begitu fananya, maka untuk mengingat sesuatu yang sudah lalu, yang sudah lama sekali itu tidak mampu. Ya, padahal Tuhan katakan semuanya itu tetap ada. Bahkan Allah mencari yang sudah lalu. Lah dalam hal ini ya untuk panen raya yang dilaksanakan Satrio Piningit, Tuhan pakai pola ya, pakai patrun ya yang sudah pernah ada, ya. Kita baca
Kejadian 40 ayat 20 sampai 23. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, jadi Yusuf itu pertama dia tinggal di rumahnya Potifar selama 1 tahun. Istrinya Potifar yang namanya Selikah, ya, itu menjadi sebab Yusuf dipenjara. Dipenjara dia 12 tahun. Ya, itu kitab Yasar 44 ayat 76. Nah, di penjara ya, dia itu melaksanakan mendapat tugas untuk mengerjakan apa yang ditugaskan oleh kepala penjara. Lah, Tuhan itu sangat menyertai Yusuf dengan bukti ya, apapun yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Di penjara hikmat ma'rifatnya itu mengalami peningkatan dahsyat. Itu yang perlu kita contoh ya. Penjara, kesesakan, penindasan, penganiayaan, bahaya, ketelanjangan, ya, kelaparan, ancaman pedang, ya, ancaman maut sepanjang waktu dan menjadi domba-domba sembelihan setiap hari, itu harus kita gunakan untuk meningkatkan hikmat makrifat kita. Kita tidak menjadi terlalu susah dan terus mengeluh karena penderitaan salib. Apalagi setelah kita tahu justru 9 penderitaan salib yang meremukkan kita, ya, yang meremukkan kita, yang membuat kita itu selalu berada dalam kesakitan itu harus diabaikan. Karena itu merupakan satu cara untuk kita bertransformasi menjadi Israel sejati. Roma pasal 2 ayat 28 dan seterusnya itu mengatakan demikian. Nah, di penjara hikmat ma'rifatnya Yusuf itu mengalami peningkatan dahsyat. Menjadi orang yang mampu menerangkan arti mimpi. Kok bisa? Karena Tuhan memberitahu kepada Yusuf tentang arti mimpi tersebut. Ya, di dalam Kejadian 40 ini ya, itu terbukti Yusuf itu mengartikan mimpinya juru minuman dan juru makanan yang dipenjara karena terjadi kesalahan. Nah, dari situ terbukti ketika Raja Fir'aun mengadakan pesta, ya, yang satu digantung, satu dipulihkan dan ditinggikan, jabatannya dipulihkan, ya, tetapi yang satu digantung. Lah, Yusuf pernah berpesan, nanti kalau kamu sudah sampai istana, ya, ketemu Raja Fir'aun, tolong aku dibantu, aku ini begini. Aku tidak bersalah, aku diculik dan dicuri, ya. Tapi ternyata dikatakan ayat 23, juru minuman itu lupa. Ya, lupa. Kita akan baca Kejadian 41 ayat 8 dan 9. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepada mereka. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Nah, jadi pada waktu Firaun bermimpi, juru minuman itu baru ingat. Dia punya kesalahan, dititipi pesan sama Yusuf tapi tidak disampaikan. Kemudian ayat di bawahnya dia bercerita dan akhirnya Yusuf itu dipanggil, ya. Yusuf dipanggil. Kemudian kita baca ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nah, jadi kalau Tuhan itu hendak melakukan sesuatu, dia memberitahu kepada orang yang akan melakukan perkara tersebut. Kalau Tuhan memilih Yusuf, maka Yusuf diberi mimpi, ya. Kalau Tuhan hendak memakai Fir'aun, maka Fir'aun itu diberi mimpi. Terus ayat 26. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama.
Terus sampai ayat 32. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Nah, Allah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Huruf besar berarti apa yang hendak dilakukan Tuhan itu diberitahukan kepada Firaun. Terus, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ya, ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan Tuhan dan akan segera dilakukan. Jadi kalau Tuhan itu berbicara 1 kali, kemudian sampai 2 kali, berarti itu satu kepastian. Apa yang kasih Tuhan, apakah lagi kalau sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali dan terus menerus, berarti waktunya itu sudah sangat dekat dan itu pasti, ya. Dikatakan akan datang 7 tahun kelimpahan, kemudian 7 tahun kelaparan, ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Panen raya yang terjadi di Mesir, ya. Mesir kuno, ya. Di mana Mesir itu pada waktu itu, Mesir kuno itu adalah negeri Vagan. Artinya yang mana agama Mesir kuno itu politeisme, menyembah banyak dewa. Dewa-dewa yang terkenal diantaranya ada Isis, ya dewa Horus, ada Osiris, ada Anubis, ada dewa Amon, ada dewa Bes, ada dewa Mut, ada dewa Ra, dewa Set, ada dewa Tot, ada dewa Aten, dan masih banyak lagi. Ya, pagan itu artinya penyembahan terhadap berhala. Lebih jelasnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau panen raya itu di Mesir, di negeri Vagan, berarti panen raya itu terjadi di neraka. Ya, panen raya itu terjadi di neraka. Ya. Terjadi di neraka. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari pola tersebut di atas dapat diketahui bahwa panen raya terjadi di Mesir artinya di tempat Vagan atau di neraka. Ini bukan berarti, ya, bukan maksudnya Mesir itu neraka, bukan. Ini firman nubuatan. Ya, ini firman nubuatan. Kemudian kita baca Kejadian 41 ayat 56 dan 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, waktu itu panennya sudah selesai, kemudian terjadi kelaparan di seluruh bumi. Semua orang kalau pengen punya gandum dia harus pergi ke Mesir, ya. Kemudian kita lanjutkan Kejadian 45. Kita baca ayat 6 sampai 11. Karena ini judulnya, ya. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ya, terus ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Nah, jadi saudara-saudaranya Yusuf itu datang pada masa kelaparan. Setelah berlangsung masa kelaparan 2 tahun, terus. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
Kau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Nah, kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Sudah berlangsung 2 tahun, ya. Maka pada akhir 2 tahun tadi keluarga Yusuf datang. Dikatakan kelaparannya masih ada 5 tahun lagi. Katakan kepada Bapa, pindah ke Mesir. Di tanah Gosen, nanti kamu akan dekat dengan aku. Dan Yusuf itu mengatakan kepada saudara-saudaranya, tidak menyalahkan, ya, tidak mengungkit-ungkit, tetapi mengatakan Allah lah yang menyuruh aku ke sini. Kamu tuh dipakai Tuhan untuk perkara itu. Lah itu harus kita miliki, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau nanti kita menjadi hierarki yang melaksanakan tugas, ya, kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu direka oleh Tuhan menjadi kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak mempermalukan, Yusuf tidak mempermalukan saudara-saudaranya. Justru saudaranya itu dihibur. Bukan kamu yang membawa aku ke sini tetapi Tuhan. Dengan tujuan mempersiapkan aku untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bapak yang kasih Tuhan, jiwanya Yusuf ini harus kita miliki. Kita lanjutkan, ya. Ayat 18 sampai 20. Ayat 18. 18 sampai 20 dari Kejadian 45. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Nah, ini ucapan Fir'aun. Terus. Selanjutnya kau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Nah, Fir'aun itu berkata, ya, datang ke sini, jangan sayang meninggalkan tanah Kanaan, ya. Karena sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir itu adalah milikmu. Berarti Bapak Ibu, ketika dunia ini sudah masuk dalam masa kelaparan, justru itu bagi Israel adalah panen raya. Ya, bagi Israel itu panen raya. Ya, mereka pindah ke Mesir, ya, hidupnya bahagia, berkelimpahan bersama Yusuf. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Maka pola ini, pola 14 tahun sebelum kitab Wahyu, maksudnya pola 14 tahun, ya, sebelum kiamat, di mana ada 7 tahun panen raya dan ada 7 tahun masa kelaparan seperti yang kita lihat skema kitab Wahyu ini, itu memakai pola yang sudah ada. Karena Tuhan mencari yang sudah lalu, dan yang sudah lalu itu sama Tuhan tidak dibuang sama sekali. Itu menjadi contoh seperti Kejadian pasal 5 ayat 15-16, ya. Firman Tuhan kepada ular dan kepada perempuan itu tidak hilang begitu saja. Itu nanti akan terus terjadi sepanjang masa sampai puncaknya Wahyu pasal 12. Ya. Bahkan Wahyu pasal 20 ayat 4 ketika hierarki itu mengikat ular itu, kemudian dimasukkan lubang yang tidak terduga dalamnya, kemudian ditutup dan dimeterai. Jadi semua firman itu dan apa yang dikerjakan Allah itu tidak ada yang sia-sia terus ora kanggo, tidak ada. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan setiap titik dari hukum Taurat pun itu akan tetap ada sampai itu mengalami penyempurnaan, ya. Sedangkan panen raya di neraka, ya, itu bisa saudara baca 1 Petrus pasal 3 ayat 19, 1 Petrus pasal 4 ayat 6 yang mengatakan bahwa di neraka itu ada pemberitaan Injil. Ya, di neraka itu ada pemberitaan Injil pada masa panen raya, ya. Kita akan membaca Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya
umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, Tuhan berkehendak untuk merumukkan dia huruf kecil, ya, dengan kesakitan. Jadi kesakitan yang diderita Satrio Piningit itu adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Namun demikian dikatakan umurnya akan lanjut, umurnya nanti akan berlangsung lagi, akan lanjut, akan diberi kesempatan yang kedua, ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini merupakan penegasan lagi dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 sebagai pelaksana keputusan Tuhan. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oleh siapa? Oleh dia yang diremukkan oleh Tuhan dengan kesakitan tadi, ya. Kita baca ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Terus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, Satrio Piningit itu sebagai pelaksana keputusan Tuhan, ya, dia merelakan nyawanya sampai ke dalam maut, ya. Tujuannya apa? Untuk merampas orang-orang besar, ya, dan untuk memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Orang besar, orang kuat, ya, para pembesar, orang yang kaya raya, yang masuk neraka, semuanya itu dirampas, dijarah dengan satu peperangan yang dahsyat. Tentunya dia hanya kacung, ya, budak yang mengikuti tuannya kemana saja tuannya itu pergi. Seperti Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ketika tuannya, ya, anak domba itu pergi ke neraka, maka budak rodi atau kacungnya itu ikut. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian apa cuma itu saja berita tentang mereka yang diambil dari neraka? Kita akan membaca Yesaya 49. Yesaya 49, kita baca ayat 8 mulai. Sion dipulihkan. Judulnya, ya, Sion dipulihkan. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang ketika Sion itu dipulihkan, ketika kerajaan Tuhan itu dipulihkan. Terus. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah, ini nubuat tentang hierarki, ya, yang dipimpin oleh Satrio Piningit. Dia berkata kepada orang-orang yang di dalam gelap, ya, orang-orang yang terkurung, kepada orang-orang yang terkurung, bahasa Inggrisnya itu prisoner atau di penjara, orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang di dalam neraka, keluar, ya. Kemudian orang-orang yang di dalam kegelapan, dalam neraka, tampillah, keluar, tampil, ya. Kemudian mereka itu digembalakan seperti domba. Terus. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ya, mereka itu digembalakan, tidak kekurangan makanan dan minuman. Terus ayat yang ke-11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Nah, ini nubuat tentang 3 guru dari luar negeri, ya, dari barat, ya, dari utara. Utara itu dari Eropa, dari barat itu dari Amerika, dan dari tanah Sinim itu dari Cina. Terus.
Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, saudara baca ya, ini bicara tentang bayi yang dilupakan. Tentang bayi yang dilupakan. Tetapi Tuhan tidak melupakan. Terus. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Saudara perhatikan ayat 20 sampai 22 yang akan dibacakan ini. Saudara cermati Alkitabnya, ya, anak remaja jangan main HP, yang ngantuk-ngantuk, ya, melek, karena ini penting. Ayat 20. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Nah, malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Kalau dalam terjemahan lama, tambahan pula, hai engkau yang sunyi dahulu, engkau akan mendengar anak-anakmu berkata demikian, bahwa tempat ini terlalu sempit bagiku, berikanlah aku tempat supaya aku pun boleh duduk. Kalau dalam bahasa Jawa, karo maneh sira bakal ngrungu para anak kira kang wis karebut ilang padha ngucap mangkene, sesak panggonanku iki, sumingkira saka aku supaya aku bisa kobet. Ya, ayat ya 21 sudah perhatikan. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Ya, ini datangnya anak-anak yang terbuang. Ya. Kalau terjemahan lama dikatakan, maka katamu di dalam hatimu kelak, siapakah gerangan sudah menjadikan segala anak ini bagiku? Tegal dahulu aku dalam hal bulus dan sunyi, bahwa aku sudah tertawan dan terbuang. Entah siapa sudah memeliharakan sekalian ini. Bukankah dahulu aku tinggal seorang-orangku di manakah pada masa itu sekaliannya ini? Terjemahan Jawa ya, bahasa Jawanya, nuli osiking atinira mengkene, sapa kang ayoga iku kabeh marang aku. Yoga itu anak ya. Sapa kang ayoga iku kabeh marang aku, dene aku lolo anak lan gabuk. Lolo anak itu ndak punya anak, lan gabuk ya. Aku dadi bandangan lan nglambrang. Dadi sapa kang gula wentah iki marang aku, lah aku ditinggal dhewe. Saka ing ngendi baya pinangkane iki kabeh? Sapa kang gula wentah? Anak terbuang, anak yang sangat banyak tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau ayat 22 mari dibaca. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kalimat mengatakan and set up my standard to the people. Artinya menetapkan standar saya kepada orang-orang ini. Ada standar yang ditetapkan kepada anak-anak, ya, kepada orang-orang ini. Nanti ya minggu depan saya akan jelaskan itu, ya.
katakan ayat 22 ini berbicara tentang anak-anak dari perbuatan membuang benih. Ya. Anak-anak dari perbuatan membuang benih. Kita baca Kejadian 38. Kejadian 38 ayat 7 sampai 10. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, Onan itu dibunuh karena kelakuannya jahat. Karena dia tahu nanti kalau dia berhubungan sama istri kakaknya, yaitu Tamar, maka anaknya itu adalah haknya Er. Nah, karena tahu seperti itu bahwa nanti anak itu bukan miliknya, maka benihnya ya ketika terjadi persekutuan, maninya itu dibuang, spermanya itu dibuang. Itu benih yang dibuang. Bakal anak, potensi anak yang dibuang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat. Tolong Om Imam ya ditayangkan. Ini kesaksian seorang rabi Yahudi, ya, yang mengalami mungkin kematian klinis, ya, kemudian diizinkan melihat perkara yang dahsyat, dan kemudian diberikan kesempatan kedua, ya, untuk berbicara kepada orang-orang Israel tentunya, orang-orang Yahudi. Mari Pak Rusman dibaca, langsung lihat itu aja. Dosa masturbasi mencipta nerakamu sendiri. Ya, dosa masturbasi itu menciptakan nerakamu sendiri. Terus. Pesan penting dari surga, perjanjian kekal ini adalah cuplikan dari film Kebenaran Dimeteraikan. Kisah pengalaman kehidupan sesudah kematian dari Rabbi Nir Abugan. Film ini menceritakan pengalaman kematian Rabbi Nir Abugan di mana dia berjumpa dengan Samekmem atau malaikat maut. Samekmem adalah singkatan dari Samekmem. Bacanya agak cepat aja. Terus, ayo. Artinya minuman pahit, obat bius, racun, beracun, obat, ramuan, parfum, dan Alef Lamed dibaca El, artinya Elohim atau malaikat. Mem sendiri bisa dihubungkan dengan Mafet, yakni maut. Jadi secara literal sama El, artinya minuman pahit Elohim atau racun Elohim yang dianggap adalah malaikat maut. Pasangannya adalah Lilith, iblis wanita. Samekmem dipercaya sebagai malaikat penjaga Esau. Pada akhir zaman ini dia akan ditahan atau ditelan dalam kegelapan, black hole, seperti yang disebutkan dalam ayat maut atau Mafet telah ditelan dalam kemenangan. Dan kemudian pada akhir kerajaan 1000 tahun dia akan dicampakkan ke dalam lautan api, seperti disebutkan dalam ayat maut, Mafet, dan Seol, dunia orang mati dilemparkan ke dalam lautan api. Di sana Rabbi Nir Abugan melihat amat sangat banyak kelompok-kelompok malaikat kebinasaan yang berdiri di belakang Samekmem. Mereka mulai mendakwa dan menghukum dia karena dosa-dosa yang dia perbuat di bumi. Pengalamannya begitu mendalam dan mengguncangkan jiwanya, sang Rabi sampai menangis terseduh-seduh ketika menceritakan apa yang dilihatnya dan rasa malu yang harus ditanggungnya. Dia menceritakan semua ini karena dia tidak menghendaki seorang pun untuk mengalami apa yang dia alami di sana. Film ini secara khusus berbicara tentang orang-orang yang bercacat dari perjanjian dan orang-orang yang merusakkan perjanjian. Konsekuensi dari perbuatan-perbuatan mereka yang harus ditanggung di dalam dunia kekekalan. Dosa kecil yang dilihatnya sepele, yang juga sering dilakukan di antara kita sehari-hari, tetapi dampaknya luar biasa merusak dengan konsekuensi yang begitu berat di dalam dunia kekekalan. Elohim mengaruniakan kepada Rabbi Nir Abugan kesempatan kedua dan dia kembali ke bumi untuk menceritakan apa yang dia saksikan dan alami ketika berada di sana. Film ini mengajar kepada kita untuk benar-benar menjaga kekudusan dengan tidak merusakkan perjanjian. Sayangnya film ini belum dipublikasikan versi lengkapnya. Berikut ini kutipan film dan transkrip kesaksian Rabbi Nir Abugan. Aku berjumpa Samekmem, dia itu malaikat kematian, seperti yang kukatakan. Kamu langsung tahu, kamu tahu itu apa? Kau mengenal segala sesuatu, dia itu seorang agen Elohim. Dan aku memandang dia, Samekmem, aku akan menggambarkan seperti bagaimana rupanya. Dan di belakang dia seperti menyerupai anak panah yang melebar, yang terdiri dari kelompok dan kelompok dan kelompok dan kelompok.
Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan itu, jutaan. Aku tidak tahu berapa banyak malaikat-malaikat kancuran yang aku ciptakan selama perjanjian hidupku di dunia. Bagaimana rupa Samekmem, malaikat kematian. Dia seperti seorang manusia yang diselubungi dalam sebuah cangkang. Cangkang hitam, seluruhnya hitam, diselubungi cangkang hitam dan sangat tinggi, begitu tinggi sulit untuk digambarkan, amat sangat tinggi. Dan malaikat kematian, seluruh pasukan yang ada di belakangnya, sulit untuk menggambarkannya. Tetapi kebenarannya adalah siapapun yang dapat memahami apa yang aku gambarkan, kemungkinan dia bisa mati sesudah mereka mengerti itu. Seluruh pasukan yang sangat banyak yang ada di sana, sebenarnya seluruhnya dia, malaikat kematian, seluruh malaikat ada bersamanya. Kelompok-kelompok malaikat kematian, mereka sesungguhnya seluruhnya sama. Itu satu tetapi juga banyak, semua yang aku ciptakan. Dan kemudian aku menatapnya dan ke seluruh kelompok-kelompok. Kelompok pertama adalah para malaikat yang diselubungi dengan mata. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan mata, mata dan mata. Seluruh tubuh mata, sungguh dipenuhi dengan mata dan mata. Mereka berteriak kepadaku, rasa, 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 rasa. Jahat, 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 jahat. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa aku? Suara mereka naik ke seluruh dunia-dunia yang lebih tinggi, satu persatu. Ketika aku berkata dan ketika aku bergerak, berusaha untuk menggambarkan bagaimana suara teriakan-teriakan mereka bergema ke seluruh dunia-dunia atas. Sehingga setiap orang di dalam dunia-dunia atas akan tahu siapakah aku dan segala sesuatu yang telah aku perbuat. Aku anakmu. Mereka ini anak-anakku yang aku bawa ke dunia. Anakmu, anakmu. Ketika seorang laki-laki menumpahkan benihnya atau sperma dengan sia-sia, dia menciptakan anak-anak spiritual. Dia menciptakan anak-anak yang belakangan akan datang untuk menghakimi dia di surga. Anak-anak ini datang untuk menghukum dia di surga. Di samping rasa malu yang dirasakan seseorang, itu adalah benar-benar gehinom atau neraka. Rabi menangis terseduh-seduh. Dalam hal ini aku benar-benar merasa malu. Anak-anak ini berteriak kepadaku, rasa atau jahat, namamu harus dihapuskan dari bumi. Ada rasa malu yang luar biasa di seluruh surga. Lebih daripada itu di dalam gehinom atau neraka, lebih buruk daripada apapun juga. Seorang laki-laki yang menumpahkan benihnya atau sperma dengan sia-sia, jika dia mengetahui apa yang sedang dia perbuat, jika dia sungguh-sungguh tahu apa yang akan menantikan di dalam penghakiman surgawi, aku mengalaminya. Aku tidak ingin siapapun mengalami itu. Jika seseorang tahu apa yang akan harus dia tanggung, itu adalah salah satu penghukuman paling berat yang dijatuhkan di surga. Dan kita menghancurkan, menumpahkan benih atau sperma dengan sia-sia, kita melakukan apa yang kita inginkan. Tapi apa harga yang harus kita bayarkan di surga? Hanya seorang yang mengalami itu, yang ada di sana dapat mengetahuinya. Surga adalah saksiku. Ini adalah apa yang akan kita tanggung, rasa malu yang amat sangat besar. Dosa membuang benih atau sperma secara sia-sia. Apa yang dialami Rabbiner Abugan di dalam dunia kekekalan telah diajarkan dalam sumber-sumber rabbinik kuno yang dirangkum dalam pengajaran dari Rabbi Yaron Revan berikut ini. Membuang benih atau sperma secara sia-sia menimbulkan kebinasaan di dalam dunia spiritual. Anda tidak melihat kehancuran di sini saat itu juga. Namun dalam dunia spiritual Anda menghancurkan peradaban-peradaban. Setiap kali emisi benih atau sperma dikeluarkan, ada sekitar 250 juta jiwa atau potensi kehidupan. Ketika Anda tiba di sana tanpa tesyufah atau pertobatan, Anda akan melihat akibatnya. Ketika seorang melakukan hal ini tanpa melakukan tesyufah atau pertobatan, akan tahu bahwa tempat kemana dia datang adalah gehinom atau neraka yang dia ciptakan sendiri. Orang tahu bahwa anak-anak itu tidak akan datang kepadanya, karena itu dia menumpahkan benihnya ke tanah. Tindakannya jahat di mata Elohim, karena itu dia juga membunuhnya. Seorang yang dengan sengaja menyebabkan ereksi menempatkan dirinya dalam ekskomunikasi atau dikucilkan, dikeluarkan di antara jemaah orang-orang kudus. Siapapun yang membuang benihnya memikirkan pikiran-pikiran najis atau melakukan sesuatu yang menyebabkan godaan, layak mendapat hukuman mati. Karena banyaknya kejahatan manusia, mereka melakukan segala jenis perbuatan jahat yang mungkin dilakukan. Namun takdir mereka, generasi erbah, belum dimenteraikan sampai mereka mencampakkan darah mereka ke tanah. Apa artinya ini? Mereka menumpahkan benih mereka di tanah. Menumpahkan benih secara sia-sia lebih parah daripada segala dosa. Karena dia mencemarkan jiwanya di dunia ini dan dunia yang akan datang, dan dia tidak melihat kemuliaan sekinah atau kehadiran ilahi. Rabbi Yohanan berbicara dan mengatakan, semua orang yang membuang benih secara sia-sia patut dihukum mati. Rabbi Ami mengatakan itu sama seperti jika ia menumpahkan darah. Rabbi Asi mengatakan bahwa hal itu sama seperti jika ia menyembah Elohim asing. Rabbi Acha bin Yasya mengatakan siapapun yang membunuh secara sia-sia menyamakan dirinya dengan binatang. Sama seperti binatang tidak peduli apa yang dilakukannya, demikian juga orang ini secara acak melakukan dosa itu. Sama seperti binatang dipisahkan untuk disembelih dan tidak menerima kehidupan di dunia yang akan datang, demikian juga orang ini berdiri untuk mati dan tidak akan hidup di dunia yang akan datang.
Kenapa ayat tersebut mengatakan tinuf atau engkau tidak boleh melakukan perjinahan-perjinahan, yakni dalam bentuk jamak, itu termasuk orang-orang yang menumpahkan benih dengan sia-sia. Di pintu gerbang pertama berdiri malaikat As. Di bawah perintahnya ada ratusan ribu pasukan. Mereka ditetapkan atas semua orang yang telah membuang benih dengan sia-sia, yang tidak bisa melihat sakinah atau hadirat ilahi. Orang-orang ini menajiskan diri mereka di dunia ini. Oleh karena itu, setelah kematian, mereka dikumpulkan oleh malaikat-malaikat ini yang menjatuhkan hukuman atas mereka. Ruang kedua, jahat di mata Elohim seperti dosa Onan yang membuang benihnya dengan sia-sia. Dan juga anak-anak mereka, ini diperhitungkan sebagai pembunuhan, yang artinya mereka membuang benih dengan sia-sia dan tidak bertobat. Inilah kerusakan generasi air bah, mereka membuang benih mereka dengan sia-sia. Air mani atau energi tubuh dan terang mata, selama itu dikeluarkan berlebihan, tubuh menjadi lemah dan kehidupan hilang. Semua orang yang kerap melakukan hal ini, usia tua menelan mereka, kekuatannya meninggalkan dia, matanya menjadi lemah, bau busuk mengalir keluar dari mulutnya. Rambut dan alisnya rontok, rambut kaki ya, cukup ya, masih sangat panjang, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, ya, itu terus mencermati kitab Kejadian 38, ya, ayat yang tadi sudah kita baca, ya, ayat 9 dan seterusnya. Karena itu dilakukan oleh Bani Yehuda, anaknya Yehuda yang namanya Onan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu dosa ini sangat mendapatkan tempat untuk diperhatikan, untuk dipelajari, kemudian ya diajarkan kepada orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Dan secara khusus Tuhan mengajar kita semuanya, terutama hierarki, ya, di mana Rabi Abugan tadi dibawa dalam kematian klinis, kemudian ditunjukkan betapa banyaknya berjuta-juta anaknya yang dia ciptakan, anak-anak spiritual, dan itu ada di neraka semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada di neraka. Kemudian dibuatlah film itu oleh orang Israel, tapi belum selesai atau belum lengkap. Dan itu disaksikan, seperti Tuhan pernah membawa remaja Israel yang namanya Nathan untuk melihat segala keadaan yang di surga, sehingga dia mengerti tentang antikris, dia mengerti tentang bahwa perang Gog Magog itu sudah terlaksana dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, tadi kita membaca ya di dalam Yesaya 49 ayat 20, saya bacakan ulang. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisihlah, nyingkiro, supaya aku dapat diam di situ. Jadi tampak bahwa anak-anak ini seperti marah, seperti ada rasa dendam. Ya. Namun demikian dikatakan, nubuatan ini mengatakan ayat 21 ya, yang di tengah, tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Kalau dalam bahasa Jawanya ya, jadi sapa kang gula wentah bocah-bocah iki mau, anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya dengan segala macam alasan, dengan segala macam kebodohan. Bapak yang kasih Tuhan, karena mungkin ya persoalan ekonomi, anaknya sudah banyak atau ini itu dan sebagainya, maka kejadiannya seperti Onan. Setiap kali berhubungan, ketika spermanya keluar atau maninya keluar, dibuang. Padahal setiap kali emisi sperma itu dikatakan ada 250 juta benih atau potensi kehidupan. Dulu kita di Gandean pernah diajar ya kelakuan seperti Onan itu atau masturbasi itu. Maka benihnya itu ditampung oleh Sundal Babil. Ya, ditampung oleh Sundal Babil. Mereka itu menjadi setan-setan, menjadi roh-roh jahat.
Ketika bapaknya mati, mereka tuh datang menangis. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka itu termasuk orang yang dipanen. Jadi ada orang besar, ada orang kuat, ada benih yang dibuang. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dan mereka itu dikatakan diajar. Mereka itu digulawentah. Sapa kang gulawentah? Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini sebagai intro ya. Jadi selama 7 tahun panen raya itu mereka tuh diambil, kemudian mereka tuh menjalani MP3. Di Gulawentah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di padang gurun. Di Gulawentah di padang gurun. Sehingga kalau saudara hierarki peka ya, banyak dari antara kita yang seringkali kita ikut dalam acara yang sangat besar sekali di padang gurun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu adalah masa panen raya, di mana orang-orang tadi, anak-anak itu di Gulawentah. Di Gulawentah itu dididik, diajar, ditempa, dirubah kelakuannya. Karena mereka itu orang-orang neraka yang dibuang oleh orang tuanya. Mereka tuh marah, nyingkiro. Aku tak melu rono, aku melu linggih neng kono. Artinya mereka tuh pengen juga diselamatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Mereka itu tampak arogan, tampak marah, tampak dendam. Dari perkataannya tadi. Jadi panen raya itu seperti itu. Ya saudara tidak akan melihat. Wong benih itu sudah dibuang, sudah disiram air atau mungkin dilapi pakai gombal. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi terjadi potensi kehidupan. Karena itu benih yang dari Tuhan. Dan rata-rata semua manusia, semua laki-laki melakukan hal tersebut. Nikah-nikah yang masih bodoh, nikah-nikah yang masih dalam tidak paham. Bapak yang kasih Tuhan, ya, melakukan hal tersebut. Dan benih-benih itu ada di neraka, jumlahnya sangat banyak sekali, beruntal-untal kayak set, bertumpuk-tumpuk tidak tahu berapa meter atau berapa kilometer di neraka. Maka Tuhan sendiri, kan Tuhan katakan, kalau simboknya lupa, tapi aku tidak pernah lupa. Tadi di dalam Yesaya 49 ayat-ayat yang di atas, mereka tuh seperti tertulis di temboknya Tuhan, yang Tuhan tuh selalu ingat. Ibu bapaknya melupakan, dibuang, wis lali, mbah apa. Tapi Tuhan mengingat semuanya, karena semuanya itu adalah jiwa. Ya, manusia spiritual yang dibuang oleh ibunya, yang dibuang oleh bapaknya, yang dibuang oleh orang tuanya, yang dibuang oleh seorang laki-laki. Nah, pada saat panen raya, mereka tuh diambil bersama dengan para pembesar dan orang-orang kuat. Bapak Ibu kasih Tuhan, contohnya begini ya. Saudara kenal yang perang sama Daud itu siapa? Goliat ya. Goliat itu sudah diambil juga. Sekarang Goliat itu kerjanya apa? Goliat itu kerjanya membantu Raja Daud. Seperti pengawalnya, seperti satpamnya. Bekerja pada Raja Daud. Bapak yang kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ya, dengan pangundang saya memanggil anak-anak dari Yeskel, maksud saya Yesaya 49 ayat 20 sampai 21 ini, mereka datang. Mereka menceritakan, mereka ada MP3. Mereka mengatakan ada 7 tahun aku di sana. MP3 saya katakan, iya, senang di sana. Oh, senang sekali. Ada futsal, ada. Ya. Ada lomba masak, ada. Ya. Ada bikin jamu-jamu dan lain-lain. Ada, semuanya ada. Senang sekali.
Ada agenda? Ada. Berapa agendanya? 10 katanya. Padahal hierarki sudah lupa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hierarki sudah lupa, sudah dibuang semuanya. Padahal Allah mencari yang sudah lalu. Saya kan berdei, agendanya ada berapa? 6 tambah 4, ada 10. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi dalam masa 7 tahun, tahun 15 sampai tahun 22, ya itu panen raya dan mereka itu mengalami MP3 7 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu saat dan mereka itu sekarang ada di kereta yang dari Indonesia, yang mereka naik kereta yang menuju Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita semuanya tidak dipermalukan dan mereka nanti tidak bersikap arogan terhadap kita. Saya bacakan ulang, ya. Yesaya 49 ayat 20. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku. Terlalu sempit bagiku karena mereka jumlahnya anak-anak itu banyak sekali. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Dia tuh pengen juga diam diselamatkan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, sesak panggonanku iki, sumingkiro. Ya. Soko aku supaya aku bisa kobet itu longgar. Bapak yang kasih Tuhan, supaya anak-anak itu nanti kalau datang kepada kita, kepada saudara, ya, kalau menurut firman nubuatan mereka tuh arogan, mereka tuh marah, mereka tuh dendam. Nah sebab itu saudara tuh banyak berdoa, banyak minta ampun, terutama kepada Tuhan dan kepada mereka. Mereka sekarang ada di kereta dan sebentar lagi mereka datang. Sebab itulah jumlah orang yang di surga itu banyak sekali. Jumlah orang yang di dalam bahtera itu banyak sekali. Jumlah orang yang di dalam kereta itu banyak sekali. Karena sekali mereka itu dibuang, ya Bapak yang kasih Tuhan, ada puluhan juta, ada ratusan juta. Saudara lupa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Kiranya firman Tuhan ini ya mendorong kita untuk banyak sembahyang, untuk banyak minta ampun kepada Tuhan dan kepada mereka. Kalau saudara berdoa minta ampun kepada Tuhan dan kepada mereka, mereka ngerti. Karena mereka itu makhluk spiritual. Mereka sudah dientaskan, sudah dikeluarkan dari neraka dan mereka sudah menjalani MP3. Dan mereka sekarang sedang menuju ke tempat kita masing-masing. Kelima benua. Kiranya Roh Kudus memberikan penjelasan lebih detail kepada saudara, ya, sehingga saudara bisa mempersiapkan diri menyongsong datangnya orang-orang dari surga, mengikuti Satrio Piningit. Mereka itu seperti hasil dari kebun anggur. Sebentar lagi masuk hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu panen anggur. Kalau hari raya Pentakosta itu panen gandum. Ya, sebentar kita masuk Pondok Daun, ya kerajaan 1000 tahun damai, maka sudah dipersiapkan persembahannya, yaitu jiwa-jiwa yang diambil dari kebinasaan. Bapak yang kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian Yesaya 5:23.